Prof Mahmud, monggo, Prof, silakan. Ini makin dahsyat malam ini, nggak tahu apa ini pada berkumpul semua nih, jiwa-jiwa dua malam ini. Rahayu Sagung Tumadi, Bopo Sri Teguh. Salam sejahtera buat kita semua, salam damai, salam pendidikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Surodiro, Joyoningrat, Sukabrasto, dan Pangastuti, Mugo Rahayu Sagung Tumadi. Ras Rahayu. Iya, gimana kabarnya? Lay diresang dari lama ini mantap banget, Prof. Sehat-sehat terus, Prof. Ini Prof lama kelihatan sih. Iya, ini saya belum sempat gabung di Telegram ya. Padahal waktu itu sudah sempat setelah grup WA NSI pindah Telegram. Saya udah mau gabung, tapi karena terus ada kegiatan lain, sampai sekarang nggak gabung. Aman lah, Prof. Yang penting terhubung jiwanya. Kalau masalah Telegram dan WA itu kan just device. Di Instagram yang direct message selalu disapa, diinformasikan terus ya. Tadi pun makanya terus ini gabung. Saya juga nggak tahu ini. Beberapa waktu yang lalu kan juga ada acara terus ya, NSI ya. Iya. Dengan kalau nggak salah dengan Ki Dharma Kunchara juga ya. Baru sebelum beliau kita dengan Ki Dharma. Iya. Nah, itu saya mau gabung pun nggak bisa, mungkin kesibukan apa. Tapi malam hari ini tahu kalau bahasa Jawanya, ngger, ayo kudu gabung sama ngobrol sampai Indonesia. Ngalah berkah karo bolomu ya toko Sumatera Utara sama Bang Dori sama Toko Sri Teguh. Oke. Mantap. Luar biasa. Oke, jadi langsung aja ya biar bisa berbagi dengan yang lainnya. Ketika Bopo Sri Teguh tadi, salam kenal nggih, Bopo kulo. Salam kenal, Bopo. Mahfud. Tapi nama asmo atau nama Jawa saya Sih Rekso. Sri Rekso. Terinspirasi dari Sih Rekso nama Jawa saya. Kalau nama dari orang tua ya Muhammad Mahfud. Karena yang nggak ngaku-ngaku tapi santri ya, keluarga pesantren ya, yang sudah kejawen ini. Oh iya. Oke. Mantap. Biar ketawa dulu. Iya. Ini Bopo Sri Teguh, jadi kehormatan saya bisa pala berkah malam hari ini, dan saya termasuk penganut suatu itu tidak ada kebetulan ya, sudah by design, skenario Gusti, ingkang akaryo jagat, Gusti ingkang hamur beng tumati, bahwa pasti ada hikmah atau ada satu values, ada nilai, ada ada sinengker atau kepingit yang akan dibuka ya, karena kita akan menyambut rawuhnya Satrio Piningit sampai Ratu Adil, atau kalau bahasa di kahyangannya budak kangon, budak janggotan, ya kemudian jadi Satrio Piningit dan Ratu Adil. Ketika Bopo Sri Teguh tadi menyampaikan bahwa Nuswantoro adalah negeri ingkang gemah ripah loh Cinawi. Mohon maaf, ini saya baru aja riset ke Kebumen hari Sabtu Minggu dan sampai ke Monumen Abadi Batu Rijang Purba yang setinggi 30 meter di hutan, yang itu secara teori geologi adalah tumbukan lempeng benua. Jadi ini agak mungkin maaf ini kok tahu-tahu keluar ini, tadi nggak batuk, nggak bersin-bersin. Saya ulangi, ketika Bopo Sri Teguh menyampaikan Nuswantoro adalah negeri ingkang panjang abunjung, ingkang gemah araripah lojinawi, dan seterusnya, yang pertama saya langsung terkonek dengan bahasa Sangsekerta leluhur kita yang memang asli Nuswantoro ya, yang sekarang bernama Indonesia. Ini sebagai penanda akan kembalinya kejayaan Nusantara menjadi mercusuar dunia ya, dengan wahyu buat bangsa Indonesia, Pancasila memimpin dunia, bukan menguasai dunia. Kemudian yang terkait tema malam hari ini saya pas buka ini dan ketemu hasil kita yang waktu itu saya presentasikan ke Ngobrol Santai Indonesia, buku Nagara Atlantis Purba. Nah, ini saya langsung buka hasil riset kita dari 2010, kita bukukan 2011.
Kemudian saya riset sampai hari ini, Sabtu Minggu kemarin kita kembali ke lapangan di Kebumen, di Geopark atau laboratorium geologi alami terbesar. Versi geolog adalah se-Asia Tenggara, tapi versi kami, tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia adalah sedunia. Karena ketika Pakem Wayang Purwa dibuka kembali, itu kan ada Triloko Buwono, Arcopodo, Madyopodo, Mayapada. Nah, itu semua akan dibuka. Sampailah kepada ini, saya baca aja. Ini tidak ada yang kebetulan. Ini pembuktian. Malam hari ini kasus nyata. Kita satu frekuensi, satu vibrasi, satu energi. Nanti mohon penjelasan tambahan dari Bapak Sri Teguh. Di halaman 212 buku kami, buku kita, di sini dijelaskan begini. Ketiga Atlantis ini, Atlantis pertama, kedua, dan ketiga, yang kapan-kapan bisa kita sharingkan kembali, ini berhubungan dengan 3 awal era manusia yang dibicarakan dalam begitu banyak tradisi suci. Sekarang ini kita hidup dalam era keempat, yang disebut Kali Yuga. Tadi Bapak Sri Teguh ditanya, Bang Dori, Ledori, Girsang, betul, ini hasil riset kita, mengintegrasi, interkoneksikan antara bahasa kita di kamus religion, agama, sampai substansi, yang spiritual, kemudian sains, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Nah, kematian kita akan melengkapi perputaran 4 yuga, Mahayuga, dan akan dilanjutkan dengan kembali ke zaman keemasan, Satya Yuga. Di Pakem Serat Mandalagiri kuno, Gusti Sang Mapanji Sri Aji Jayabaya menyebutkan bahwa ini adalah era Kolobendu setelah memasuki Goro-Goro yang ditandai dengan corona, kemudian ini perang Rusia-Ukraina, dan kita lihat ke depannya, kita akan memasuki zaman Polosubo yang disebut zaman pujian, sampai ke nanti ada Polo Joyo kalau nggak salah ya, sampai ya ini kalau bahasa Hindunya, Hindu juga dari Nuswantara ya nanti, zaman keemasan, Satya Yuga. Ketiga masa ini selaras dengan Trinitas atau Trimurti, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ya kalau di Islam ada antara Allah, Nabi, Rasul, dan Wali. Ya Tuhan, manusia, dan alam akan berharmoni kembali. Arketip Tritunggal seperti ini kita jumpai hadir di semua tempat di dunia. Dalam hubungannya dengan gunung berapi Atlantis kedua. Ketika gunung ini selaras dengan gunung, nah inilah tadi bahwa NSI berperan sangat luar biasa karena ini posisi Bang atau Ledori Girsang di sini. Karena ketiga gunung itu selaras dengan Gunung Toba Purba. Karena Bang Ledori Girsang itu putra wayah dari Batara Guru Batakaro gitu ya. Krakatau Purba dan Dempo Purba. Nah, yang disampaikan Bapak Sri Teguh, saya mohon penjelasan nanti kalau nggak salah di hasil riset kita, menurut kitab Purana. Ya, Purana adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang memuat mitologi, legenda, dan kisah-kisah zaman dulu. Kata Purana berarti sejarah kuno atau cerita kuno. Penulisan kitab-kitab Purana diperkiraan dimulai sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Terdapat 18 kitab Purana yang disebut Mahapurana, dari Matsya Purana sampai nanti ada Kurma Purana. Nah, saya tidak akan bahas sampai kelamaan. Tapi intinya bahwa misalnya dunia terbagi menjadi 4 zaman, diawali disebut Satya Yuga, zaman kebenaran, dan diakhiri oleh Kali Yuga, zaman kegelapan. Setelah Kali Yuga berakhir, dimulailah Satya Yuga yang baru. Demikian seterusnya, dan siklus dari zaman Satya Yuga menuju Kali Yuga disebut Mahayuga. Menurut kitab Brahma Purana, satu Mahayuga berlangsung selama 12.000 tahun para dewa, atau 4.320.000 tahun manusia. Secara singkat, kurang lebih demikian. Kalau total di sini hasil riset kita, Mahayuga itu ada 4.320.000 tahun. Satya Yuga 1.728.000 tahun, Tetra Yuga 1.296.000 tahun, Dwapara Yuga 864.000 tahun, Kali Yuga 432.000 tahun. Dan terakhir, saya sekitar awal corona dapat data mengenai Nuswantara yang luar biasa, yang pernah saya presentasikan di perusahaan Indonesia untuk pengantar negara Atlantis Purba. Tapi ada 2 hal, karena saya yang mengalami, ya ini saya 4 atau 5 kali ke Gunung Padang di Cianjur, riset, dan sudah, ya udah akhirnya terbuka luar biasa peradaban Nuswantara. Yang kedua, saya dapat nama-nama Nuswantara yang sudah ada peradaban yang disebut human atau manusia itu dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Pernah saya berikan datanya ke
Bang Dori Girsang. Yang ini sudah dianggap gila di atas gila. Jadi orang membahas misalnya Gunung Padang 25.000 tahun sebelum Masehi, hasil temuan arkeolog seperti Dr. Ali Akbar, itu aja oleh saya yang dianggap dalam tanda kutip gila. Apalagi data ini dikeluarkan 1,5 miliar tahun yang lalu. Nuswantara sudah ada nama-nama sampai hari ini dan seterusnya yang itu sudah ada peradaban leluhur Nuswantara memimpin, disebut bahkan tidak hanya dunia, ada Dirgantara, ada angkasa, yaitu tadi terlink antara Arcapada, Madhyapada, sampai ke Mayapada. Berarti dari misalnya planet-planet itu yang sekarang kita anggap planet atau galaksi, nebula mungkin atau mungkin supercluster, itu semua dulu di bawah pimpinan dari leluhur Nuswantara. Saya mohon penjelasan menurut Bapak Sri Teguh pripun bagaimana, dan atas penjelasannya dan atas berkahnya diucapkan matur nembah nuwun tanpa popindan, Jaya Jaya Wijayanti Lemurian Atlantis, seluruh kerajaan induk Nuswantara, Pajajaran, Mojokerto, Mataram, Nuswantara, NKRI, harga hidup, hidupkan sukma jiwa raganya, merdeka. Thank you. Oke. Revolusi spiritual tetap dijalankan tanpa hura-hura, tanpa huru-hara, tanpa berdarah-darah. Oh gitu kira-kira. Ya betul, itu dawuh terakhir Profesor Damar Jati Supajar ya, 3 minggu sebelum itu telepon saya, tapi tidak mengira. Ternyata beliau mau pamitan tapi nggak ngasih tahu kita. Baru satu lagi. Nyuwun sewu Profesor. Apakah Pak Damar Jati Supajar sudah meninggal? Oh sampun. Jadi Dori Girsang sedikit minta waktu 2 menit cerita. Intinya saya sering sowan beliau. 3 minggu menjelang beliau sedo, tahu-tahu telepon saya. Nak Mahfud ke rumah saya ya, ajak Pak Dr. Fajar yang nulis buku Nagara Atlantis Purba dan mursyid saya, mursyid toreko saya. Dan juga ya semua ilmu baik agama, kemudian kejawen ya semua ya, sains, filosofi. Saya sampai matur, maaf Prof, saya kok keladuk, tidak sopan. Aturnya saya yang telepon sowan. Enggak, pokoknya secepatnya. Itu 2015, kalau nggak salah 2015, 7 tahun yang lalu. Kemudian saya ajak Pak Dr. Fajar, saya ajak 2 adik-adik saya ya di komunitas Atlantis tadi, aktivis lintas peradaban, sowan beliau medar sabdo, tahu-tahu kemudian beliau menyampaikan tugas amanah. Nak Mahfud, Nak Fajar, dan teman-teman, tolong lanjutkan. Wah, merinding saya kalau ingat itu, ya Allah. Mesti, aduh, kehilangan sekali waktu itu. Lanjutkan revolusi spiritual tanpa huru-hara, tanpa hura-hura, dan tanpa berdarah-darah. Kami semua tertunduk, kami berempat. Kami meyakini beliau juga memberikan dawuh kepada murid-murid yang lain. Tapi ketika konteks beliau nimbali, ini amanah tidak sembarangan. Sedangkan kami hanya orang biasa. Saya juga, maaf, saya dosen, tapi waktu itu ya dosen biasa, nggak dikenal. 2020 itulah setelah kenal Bang Dori Girsang. Mulai, oh ini frekuensinya, arahannya, planningnya, tadi bahasanya mungkin apa namanya, ramalan. Sama Sri Teguh dahsyat tadi itu. Karena apa bedanya planning dengan ramalan ya? Beda-beda tipis, hanya beda diksi. Itu Prof, jadi setelah itu kami dikabari, kami ngejar ke Balairung UGM ketika mau dipersembahyangan terakhir. Kami sampai lokasi baru dibawa ke Magelang, dimakamkan di Magelang. Aslinya beliau kan kakaknya mantan Bupati Magelang. Demikian Bapak Sri Teguh informasinya 2015 kalau tidak salah. Terima kasih. Saya pernah bertemu beliau itu tahun 99. Saya masih muda sekali. Waktu itu aku diundang ke rumah beliau. Waktu itu beliau berpesan begini, kamu masih di luar sistem, suatu saat nanti kamu akan membangun sistem baru. Ingat baik-baik itu. Itu tahun 99. Merinding saya, Bopo, merinding. Benar-benar merinding. Dan tahun 1999 itu kelahiran Dr. Fajar. Kelahiran Dr. Fajar. Maksudnya beliau 79, masuk ke Jogja tahun 1999. Kuliah di Jogja pertama. Monggo lanjut, Bopo Sri Teguh.
Tadi yang dianut tentang masa Kali Yuga ini ya, terus ada peradaban yang dikenal sudah 1,5 miliar. Apakah itu mungkin? Sangat teramat sangat mungkin. Ingat, sesuatu yang pernah ada akan kembali ada di masa yang akan datang. Dan sesuatu yang tidak pernah ada tidak akan pernah ada di masa manapun. Jadi kalau misalkan peradaban yang sekarang dikenal menurut banyak penelitian itu baru sekitar sekian ribu tahun, itu pun benar. Tetapi kalau lalu ditemukan penelitian bahwa ada kehidupan sekian miliar tahun, ya itu jelas benar sekali. Jelas benar sekali. Aku bukan seorang akademisi, tetapi ini berdasarkan memori. Artinya memori itu memori yang ada di dalam DNA kita. Itu apakah bisa diakses? Bisa. Nah, ini berdasarkan memori. Jadi jutaan miliaran tahun yang lalu apakah sudah ada kehidupan? Sudah. Karena memang siklus itu terus berulang. Yaitu tadi, ada, lalu tumbuh, tidak ada, lalu tumbuh, lalu tidak ada kembali. Terus jadi lahir, dipelihara, lalu didaur ulang, itu akan terus ada. Mungkin perbedaannya hanya bentuk-bentuk saja. Bentuk-bentuk saja. Kalau kita percaya adanya masa depan, berarti kita harus percaya adanya masa lalu. Kalau kita percaya ada kehidupan setelah kematian, berarti kita harus percaya ada kehidupan sebelum kelahiran. Itu adalah sebuah kepastian. Itu hukum logika, itu hukum fisika, dan itu hukum alam. Terlepas orang percaya atau tidak, ini bukan masalah percaya atau tidak, tapi memang jangkauan pemikirannya mungkin belum sampai ke sana, gitu loh. Jadi penelitian apa yang dilakukan oleh Profesor Mahfud itu tadi bahwa ada kehidupan 1,5 miliar tahun yang lalu, apakah itu ada? Ada. Lalu kaitannya dengan Nusantara, itu kan tadi ditemukan di tanah Nusantara, kan seperti itu. Apakah itu betul? Betul. Karena secara naluriah, secara alamiah, kehidupan itu pasti di tempat di mana dia bisa bertahan hidup dengan nyaman. Kenyamanan itu adalah kebutuhan mutlak dari physically. Artinya di tanah Nusantara ini memang dikenal subur. Matahari cukup, air, api, semua unsur alam itu cukup. Sehingga peradaban itu pasti sudah ada. Ketika misalkan peradaban ini diturunkan di dunia ini atau di dalam planet kita, planet bumi, itu pasti di daerah-daerah yang memungkinkan mereka bisa hidup, menjalani hidup dengan nyaman. Meskipun terjadi misalkan akhirnya pergeseran waktu, pergeseran peristiwa, lalu terjadi bencana-bencana, lalu mereka menyebar ke seluruh wilayah planet bumi, yang mungkin ada yang mungkin gersang, ada mungkin yang terlalu dingin atau penuh salju, dadak minyak itu. Tapi peradaban awal pasti di suatu tempat yang dimana dia pasti merasa nyaman. Dan secara logika, seperti yang gue bilang tadi, apa yang pernah ada pasti akan kembali ada. Kalau Jawa Nusantara adanya sekarang adalah Gemah Ripah Lojinawi, berarti di masa 1,5 miliar tahun yang lalu, itu pasti tanah sini pun sudah Gemah Ripah Lojinawi. Jadi sudah sewajarnya itu ada peradaban. Begitu Profesor, itu menurut pandangan vision nalar. Jadi itu sebuah kepastian. Nanti bisa dilanjutkan di dalam. Kalau bicara misalkan saya belum pernah ke Gunung Padang. Aku belum pernah ke Gunung Padang yang ya, di mana Cianjur tadi ya? Sukabumi. Ya, Cianjur, Pak. Tetapi ini boleh nanti aku belum pernah ke sana dan tidak terlalu banyak karena memang aku orang gunung, orang kampung ya. Tidak banyak membaca literasi. Tetapi ketika aku pertama kali mendengar istilah Gunung Padang, yang tertangkap di dalam visionku adalah di situ ada unsur api. Artinya dulu ada pemujaan terhadap api, terhadap matahari. Dulu itu ada tempat pemujaan terhadap dewa matahari. Dan ingat, matahari ini adalah salah satu pusat tata surya. Artinya dia punya ilmu pengetahuan yang cukup untuk apapun.
Jadi kalau misalkan di sana ada pemujaan terhadap matahari, di situ pasti ada tempat untuk pemujaannya itu. Pasti ada itu, tidak mungkin tidak ada. Itu pasti ada. Untuk memuja matahari itu adalah dengan harapan teknologi-teknologi dari matahari, teknologi para dewa itu diturunkan. Artinya blessing untuk penurunan energi-energi atau wahyu-wahyu atau energi-energi kosmik atau teknologi-teknologi para dewa itu salah satunya melalui ritual atau bahasanya mungkin yang tepat ada ritual atau pemujaan di Gunung Padang. Jadi aku yakin Gunung Padang adalah tempat pemujaan untuk menurunkan ya pengetahuan-pengetahuan para dewa. Dan itu mungkin banyak yang belum tergali lah gitu. Jadi itu peradaban yang adiluhur dan mungkin memang itu sudah usianya ribuan tahun dan mungkin malah jutaan tahun. Tapi itu tugasnya para akademisi untuk membuktikan. Sekali lagi ini hanya vision. Visionnya ada. Bahwa di situ ada tempat khusus untuk memuja dewa matahari. Ada apinya itu. Ada api pemujaan untuk memuja dewa matahari. Di tempat itu, khusus itu ada. Tak pastikan itu ada. Tapi sayang aku belum pernah ke sana, jadi aku tidak bisa cerita. Ini berdasarkan vision. Nanti boleh dipraktek atau dicari secara di sana karena mungkin Profesor Mahfud mungkin lebih tahu secara akademisi, bisa dicek ke tempat seperti itu gitu loh. Jadi karena ketika aku mendengar istilah Gunung Padang itu istilah ini tadi itu tidak asing. Gitu. Maksudnya itu di dalam rasa, di dalam memori itu tidak asing gitu. Jadinya aku bisa menjelaskannya atau melihat visionnya seperti itu gitu. Ini tak bahasakan menurut bahasaku ini. Gih, menurut saya begitu. Jadi, nah sekarang kita sedang masuk ke era Kali Yuga untuk memasuki era Satya Yuga atau zaman emas. Jadi zaman emas, zaman perak, zaman perunggu dan zaman besi. Atau Satya Yoga, Treta Yoga, Dwapara Yoga, dan Kali Yuga gitu. Jadi siklus ini akan selalu berulang. Ada siklus kecil dan ada siklus besar. Tapi untuk kali ini, untuk saat ini, momen ini ada siklus 5.000 tahun. Ini siklus 5.000 tahun. Pasti kita akan terhubung. Mereka-mereka yang mendapatkan vision, energi-energi kosmis atau bahasa leluhur kita di Jawa ini mungkin menyebutnya adalah wahyu. Itu pasti akan dengan sendirinya terhubung dan terbantu oleh teknologi maya dengan adanya sosial media atau internet ini gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi aku mungkin gaptek tapi aku menggunakan teknologi DNA atau teknologi dalam. Mungkin begitu ya. Bapak Sri Teguh, jadi yang Bapak Sri Teguh tadi adalah teknologi, salah satu teknologi tertinggi kita di Nuswantara menggunakan, kalau tidak salah, telepati. Vision tadi itu kan dari sukmo suci, sukmo sejati, sukmo sampurna yang bisa kemudian terkonek dengan semuanya. Yang kedua, dalemipun pundi. Ini samun titi wanci kalau kedah sowan tabarukan nih, ala berkah. Oh. Dalamnya Bapak Sri Teguh di Pati. Oh, apakah pernah mireng sama Mbah Nadi? Ini saya sekitar 2 tahun ini kok terlink harus sowan Mbah Nadi kodenya. Ternyata ndalu niki malah ketemunya dengan Bapak Sri Teguh. Mbah Nadi itu yang terkenal wali jadabnya Pati yang sering sowan Habib Lutfi. Patine pundi kajen nyuwono napa pundi Bapak Sri Teguh? Aku Pati Kota. Ya, nanti saya minta alamat sama nomor nggih, sudah saatnya. Memang saya sudah ada kode 2 tahun harus sowan ke Pati, tapi saya sendiri belum tahu apakah sowan Mbah Nadi, tapi kalau sudah mau sowan Mbah Nadi, kok belum sampai-sampai, berarti ini adalah sasmito sowan Bapak Sri Teguh. Tapi aku sendiri belum pernah bertemu sama, siapa tadi, Mbah Nadi belum. Iya, saya juga belum pernah ketemu. Bagi saya itu hanya kode, karena saya santri, ketika ketemu ulama kan harus secepatnya. Kenapa sampai 2 tahun? Ternyata salah satunya itu. Nah, nanti, terus gini, ya. Nanti itu bisa dibicarakan di under internet. Ya.
Terakhir dari saya, Bopo, tanggapan betul yang Bopo sampaikan tadi, terima kasih. Baru salah satu dari beberapa yang bisa dihitung dengan jari yang memberikan support, spirit, sangat percaya dan mendukung mengenai adanya tadi, bukan teori, karena teori istilah itu kan dari barat, tapi dari leluhur kita, bahwa Nuswantoro dari 1,5 miliar tahun yang lalu sudah ada peradaban dan memimpin dunia setidaknya, atau bahkan memimpin sampai ke tadi di galaksi atau seterusnya. Terima kasih atas supportnya. Dan yang kedua, betul, Bopo langsung tersambung dengan Gunung Padang, karena ini saya tambahkan informasi, langsung terlink nanti Bopo. Nama asli Gunung Padang ada 2. Nama yang masyhur adalah Nagara Siang Padang. Dan satu nama yang sangat awalnya dirahasiakan, hanya para juru kunci yang tahu, yang diwariskan ke A.A. Nanang Sukmana, juru kunci sekarang, yang jadi keluarga saya sekarang, sahabat saya, bahwa nama asli dari Nagara Siang Padang, terkenal dari situs megalitik Gunung Padang, adalah Keratuan atau Keraton Payung Agung Singgasana Alam. Maaf, Keraton Singgasana Payung Agung Pambuka Alam. Keraton Singgasana Payung Agung Pambuka Alam. Dan saya waktu itu udah matur, udah bilang ke Bang Dori Girsang, salah satu yang data kita peroleh dari staf istana, dapat dari Leiden Belanda, di Gunung Padang adalah interstellar ports, alias dari pelabuhan antar galaksi. Betul lah, di sana ada pemujaan matahari yang orang sekarang dengan kacamata sains sekarang ataupun dengan dogma sekarang tidak mampu memahami. Pemujaan, menyembahnya itu bukan seperti yang kan harus menyembah Tuhan. Kok ini menyembah matahari? Bukan. Tapi rasa syukur karena matahari itu adalah Sunda, san, api, besar, abadi. Itu hanya ada di Nusantara yang sempurna 12 jam terbit. Ditambah dengan bulan 12 jam. Sempurna, kasampurnan. Dari ilmu kamanungsang sampailah ilmu kasampurnan. Jadi sekap semanten, ini secepatnya kaulo nyuwun izin badhe sowan wonten ing Pati Kota. Kalau boleh tahu disebutkan aja Bopo alamat. Nanti tak kasih Prof di belakang Prof. Lewat WA aman lah. Kayak kita kenal aja Prof. Terima kasih, mantul, mantap betul. Rahayu. Aman. Sadis sekali malam ini ya.